Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nining Yustiana. Di video kali ini saya akan berbagi mengenai kegiatan pendampingan individu 5 pada calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Bandung Barat. Here we go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ini sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Sebulan ini bagaimana perjuangannya untuk di pembelajaran daring? Alhamdulillah sih Bu, mengatur waktu biasa. Mengatur waktu, Iya. motivasi, semangat. Motivasi Bu, semakin Iya. sini kan tugas semakin banyak. Bukan tugas CGP saja sih sebetulnya, kalau tugas CGP biasa ada rutin gitu. Cuman ketika akhir tahun, Kebayang. abang SMA kan kelulusan dan lain-lain itu, jadi mengatur waktu. Pada dasarnya kalau Ibu membersamai di kegiatan ruang kolaborasi, baik di sesi diskusi maupun di sesi presentasi, ataupun kemarin kita melewati elaborasi pemahaman, itu keaktifan di situ tidak diragukan begitu ya, insya Allah itu yang Ibu ingin apresiasi. Terima kasih sudah berbagi praktik baik tentunya. Untuk hasil observasi bisa Ibu minta ya, hasil observasi yang rekan sejauh. Selanjutnya Miss, ini tentang refleksi pembuatan peta sumber daya, proses penemuan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah itu seperti apa? Ya kemarin di sumber daya itu yang modal itu ya, kita itu mulai mengadakan 3 kali proses diskusi dengan bapak-bapak sekolah itu. Dari ketujuhnya yang pertemuan pertama itu kita menghasilkan 3. Sebetulnya sih bisa aja sekaligus 1 hari, cuman Tapi sistem meminta 3 kali karena ya? sistem 3 kali, terus bapak kepala sekolah juga ngambil langsung terlalu lama, jadi kami bagi 3 sesi dengan perwakilan 1 dari guru, dari TU, kebetulan ada orang tua juga dan ada siswanya juga. Program apa nih Mas? Saya izin buka laptop ya Bu ya. Nah, yang pertama itu kita menganalisis tentang aset ya, Bu. Ya, karena kadang-kadang kita suka berpikirnya yang apa? Aset itu yang kadang-kadang kita berpikirnya yang tidak kita punyai. Betul. Tapi padahal di sekitar kita begitu banyak ya, aset-aset yang bisa kita mendukung begitu. Iya ternyata. Kita berpikir aset itu kadang-kadang hanya finansial ya. Betul. Kita mikirnya aset keuangan. Kita kalau sudah bingung, kalau sudah tidak bisa dibiayai dengan bos dengan apa, kadang kita suka bingung ini gimana nih asetnya gitu. Nah setelah kemarin itu satu 3.1 untuk aset, 3.2 pengambilan keputusan. 3 kali pengambilan keputusan pemetaan aset itu berapa hari jedanya? 3 hari. 3 hari Senin Selasa Rabu udah pernah. Jadi masih nyambung ya. Iya. Ada kendala saat mengidentifikasi pemetaan sumber daya? Enggak juga sih, soalnya bapak kepala sekolah sangat welcome di kami. Jadi pas saya bilang Pak, kami ada ini harus mengidentifikasi aset yang ada di SMA 1 Parokpong dan kami menginginkan 2 kali 2 jam waktu itu. Kata bapak pagi-pagi aja ya, kalau siang-siang bapak suka nggak bisa. Ya udah, kami waktu itu dihadiri 6 orang, kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan tenaga administrasi sekolah, orang tua dan perwakilan siswa. Pertemuannya berbeda dan siswanya beda-beda. Kebetulan gurunya juga ya yang ada saja hari itu. Nah yang hari pertama kita itu sama bapak Kecep itu membahas tentang aset manusia, kemudian aset sosial dan aset politik yang ada di sekitar SMA 1 Parokpong. Nah hasilnya sih kalau di SMA Parokpong kan gurunya itu di kita itu sekarang sudah hampir 76. Tenaga administrasi sekolah ada 18. Jadi di kami itu 60% sudah ijazahnya S2 Bu. 80% sudah sertifikat pendidik. Dan kemampuan pengembangan dirinya sudah cukup baik.
ketua komitenya juga kami berkompetensi juga di bidang pendidikan waktu itu hasilnya. Terus memiliki juga orang tua murid yang peduli pada kemajuan pendidikan. Contohnya mereka bersedia untuk kalau kita ada event seperti sidang, sumatik di project, mereka mau datang untuk menjadi penguji. Salah satunya itu, jadi mereka sangat mendukung. Kemudian mereka memiliki alumni juga yang sudah cukup banyak yang berbagai profesi. Dan pasti guru ada polisi, TNI, malah yang jadi kepala desa, bidan sudah banyak pengusaha gitu di sini. Sudah teguh sekolah, sudah lumayan banyak. Terus komite dan paguyuban orang tua juga ada. Walaupun di SMA sudah gratis, tidak ada ini, tapi kalau mereka mendukung sih. Dan kalau yang untuk siswa, kita memiliki siswa berprestasi baik akademik maupun non akademik. Di kita itu tapi lebih banyak itu secara non akademik, khususnya di olahraga dan kesenian. Kalau di Parokpom itu olahraga dan kesenian itu yang paling banyak. Nah, kemarin kami membicarakan mengenai gimana nih strategi pemanfaatannya dengan sumber ini. Kemarin kami kesimpulannya itu melibatkan seluruh ini dalam proses pendidikannya, kemudian mengembangkan minat bakat dalam pengembangan sekolah. Jadi dalam semua ini kita ikut diskusinya bareng-bareng. Kalau aspek sosialnya Bu, di kami itu kan dekat dengan objek wisata ya. Iya. Dekat banyak gitu. Objek wisata, hotel, restoran. Bandung Barat kan Parongpong juga. Parongpong, Lembang, Cisarua itu hampir satu tipe ya. Jadi ada hotel, ada wisatanya, restorannya. Kemudian di kami juga dekat dengan organisasi kemasyarakatannya, RT, RW, desa, kecamatan juga kalau setiap diundang mereka sangat welcome gitu. Selalu datang. Kemudian ada organisasi-organisasi kayak Sanggar Tari, Sanggar Pencaksilat. Jadi untuk budaya itu sangat mendukung, kearifan lokalnya sangat kental. Kemudian ada juga dekat puskesmas Parongpong, dekat juga klinik Advent. Terus kalau SMP-nya kan SMP 1, SMP 3, kemudian ada Universitas Advent. Masyarakat sekitar itu di kita kebanyakannya petani, peternak, kemudian komunitas keagamaan, ada petani bunga begitu. Iya, petaninya petani bunga, sayur juga ada. Kan di bawah itu ada selada, banyak gitu. Ada majelis taklim, pondok pesantren. Malah di kita itu tidak hanya muslim, ada vihara juga kan dekat, terus ada advent gereja gitu. Jadi lebih malah kaya ya. Di kami itu ada yang anaknya itu agama kepercayaan Bu. Walaupun bisa dihitung lah ada 2 kalau masalah. Nih pemanfaatannya itu kami itu bekerja sama dalam penggunaan fasilitas. Contoh lahan parkir, kami nggak punya lahan parkir. Jadi ini kami bekerja sama dengan masyarakat yang ada membuat semacam MOU lah. Kemudian kami juga penggunaan gedung olahraga. Kami kan tidak punya gor badminton. Nah, kami kerjasama dengan Universitas Advent atau dengan olahraga lainnya yang membutuhkan alat. Kita punya MOU khusus dengan Advent. Terus menerima mahasiswa praktikan. Jadi kalau ada yang PLP gitu ya, kami terima. Biasanya di kami itu ada yang dari Advent, dari UPI, STKIP Pasundan, STKIP IKIP Siliwangi yang terdekat. Kemudian pelibatan masyarakat dalam program bakti sosial pasti ini selalu ya. Nah yang satu lagi itu karena tidak semua melanjutkan ke universitas, kami bekerja sama dengan objek wisata, hotel, restoran, menerima siswa untuk bekerja paruh waktu. Kalau anak-anak sih disebutnya casual ya, tiap weekend. Jadi kayak di Jendela Alam, di Sapu Lidi, malah kami antar gitu ke sana. Kami adakan wawancaranya, antar misalnya 5 orang di Sapu Lidi, gitu, dibantu. Terus kalau aspek politiknya, ini yang hari pertama kita itu pemerintahan daerahnya proaktif, responsif lah ke sekolah, mendukung. Terus rapat rutin juga selalu diadakan, keamanan selalu ada babinsa, polisi, kemudian puskesmasnya tidak pernah terjadi hal-hal yang ini ya. Belum sih, alhamdulillah. jangan alhamdulillah. Karena kita kan kepolisian kan setiap Senin awal bulan upacara itu karena dari polsek yang menjadi pembina upacara mengenai tata tertib lalu lintas.
atau narkoba, kan anak SMA sudah ini ya. Kalau dengan puskesmas kami ada bentuk kerjasamanya itu di kami itu ada selalu pemberian pil tambah darah tiap bulan untuk anak perempuan, terus ada pemeriksaan kesehatan reproduksi. Ya, saya mau terus ada juga yang stunting itu. Jadi dari puskesmas tuh sering banget, sebulan minimal 1 bulan sekali ada pil tambah darah. Iya. Terus kemudian kesehatan warga. Jadi kami dulu ada yang cek golongan darah, ada yang tes kesehatan. Apalagi di sini kebanyakannya sih kesehatan reproduksi, karena berkaitan juga dengan pergaulan, takut seks bebas dan lain-lain. Jadi secara itu dengan kerjasamanya dengan puskesmas. Kemudian puskesmas juga ada program, kebetulan kami punya program jadi nyambung. Kemudian kita dekat Stikes Raja Wali juga. Stikes tuh sering sekali mengadakan seminar semacam itu. Di hari kedua itu kami membahas tentang aset agama dan budaya, kemudian aspek fisik dan aspek fisik 322 agama dan fisik. Nah, yang agamanya seperti yang tadi kita itu banyak lembaga keagamaan. Kemarin di pas bulan puasa kemarin kita adakan Smart Land disebutnya. Nah, ini kami mengundang tokoh-tokoh agama, ada yang dari Vihara, Bante, ada Romo, kemarin itu, dan dari Islam. Kami adakan talk show lintas agama untuk menghadapi intoleransi. Iya. Kemarin itu kan luar biasa ya. Ya, kemarin guru-guru juga pembelajaran diferensiasi ini bisa lebih terasa ya oleh siswa. Langsung talk show-nya di panggung, di sana kita adakan bannernya, itu langsung bisa tanya jawab dengan mereka. Tokoh agama, tokoh lintas agama kemarin. Jadi mengundang cuma baru 3 kemarin itu, Protestan, Katolik, Muslim, sama Hindu ya, Hindu. Budanya belum sih. Terus perayaan hari besar agama pasti, budaya berbagi untuk menumbuhkan empati ada. Jadi di kami itu tidak hanya pas bagi takjil misalnya, terus baksosnya itu pas puasa saja, tidak. Seperti kemarin pas Natal juga Bu, kami itu berbagi kasih disebutnya itu. Jadi anak-anak yang muslim itu mendatangi panti asuhan yang beragama Protestan, Katolik, dengan memberikan disebutnya berbagi kasih untuk menumbuhkan empati. Jadi tidak hanya perayaan agama Islam saja. Jadi yang berkerudung bawa ke sana juga ngasih waktu Natal gitu. Jadi mereka ini kearifan lokalnya juga karawitan, jaipong, di sini banyak yang orangnya berprestasi di bidang itu. Jadi memang di kami itu banyaknya itu bekerja sama dalam peningkatan pendidikan karakter dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan lingkungannya. Kalau untuk aset fisik sih di kami laboratorium ada lengkap, ada laboratorium kimia, fisika, biologi, laboratorium komputer, cuman laboratorium bahasa yang belum ada. Mudah-mudahan ke depan. Amin. Ruang keorganisasian terpisah, ada OSIS, OMR, Pramuka, Paskibra, UKS, itu semua terpisah. Ya, terus perpustakaan cukup nyaman, salah satu tempat menurut anak-anak paling cozy katanya di sini. Terus ruang kelas memang agak kurang, kita itu ruang kelas itu kita kekurangan sebenarnya hampir 4-6 kelas kurangnya. Cuma kami atasi dengan di lab itu, jadi yang menggunakan lab nanti moving. Kalau lab dipakai, anaknya pindah ke kelas yang tidak pakai lab. Sarana prasarana memadai, lapangan upacara, olahraga ada, walaupun kita atur waktunya supaya tidak bentrok nih olahraga, karena banyaknya kalau terlalu banyak bareng lapangannya nggak cukup. Toilet murid, terus tenaga pendidikan, toilet guru, toilet kepala sekolah sudah terpisah, dan toiletnya sudah bersih, sudah memadai pula. Sudah. Jadi jumlah toilet di kita itu ada 30 untuk siswa. Jadi sudah tiap sudut ada, wastafel sudah tiap depan kelas, mau di atas mau di bawah wastafelnya sudah ada semua. Kita juga ada mesin desinfektan. Kemarin pas itu sudah dilengkapi. Sehatnya sudah dilengkapi. Ada teras literasi juga. Di kami tidak luas, tapi untuk ya istilahnya untuk mengatasi itu kami buat space yang dimanfaatkan.
terus jaringan internet di semua sudah ada jaringan internet itu termasuk di kelas-kelas itu. Jadi kami sudah bisa pakai di kelas pun kita pakai internet tentu saja dengan pengawasan guru. Jadi kalau guru pakai kita tinggal hubungi tim IT, nyalain MIPA 5 pas 2 jam, nanti udah 2 jam matikan jadi supaya tidak di loss ya. Kita khawatir juga kalau di loss karena kan tidak ini. Kemudian kantin bersih sudah dilokalisasi, sehat bersih. Kemudian koperasi juga ada, koperasi sekolah. Kemudian aula mungkin aulanya sekarang masih dipakai kelas tapi bisa digunakan sekali-kali. Cuma masjid mungkin kami baru mau di itu ya sudah mulai baru beberapa hari, mudah-mudahan lancar ke depannya. Soalnya sudah tidak memenuhi siswa kapasitasnya sudah tidak inilah itu harus berapa sih. Kemudian kalau untuk itu aset fisik, kemudian hari selanjutnya kami itu aset lingkungan alam dan aset finansial. Untuk aset lingkungan alam, alhamdulillah di Parokong ini kan udaranya masih segar, lingkungannya dataran tinggi, perkebunan, lahannya masih hijau gitu, sekolahnya bersih, ya, terus sumber airnya memadai, jadi bisa dipakai walaupun banyak, tapi tidak kekurangan untuk wudhu misalnya di saat kemarau sekalipun. Karena kita ada 2 Bu ini, airnya ada yang dari gunung dan ada juga yang sumur. Jadi kalau dari gunung misalnya ini kita ada cadangan yang dari ini dari sumur bor di sebelah sana di belakang. Kalau finansialnya sih sama aja seperti ini sama sekolah lain dari BOS dan dari OPD. Kalau udah segitu cuma ada koperasi sekolah mungkin. Ada sekolah berarti ada terus tidak ada. Cuma kalau tahun pertama, kedua, ketiga itu menurun jumlahnya. Kemudian nanti katanya tahun keempat hilang. Jatuhnya 3 tahun kan untuk ini untuk kemandirian. Ya, dulu kira-kira kalau tidak ada suplai ini bagaimana? Dulu itu kalau nggak salah jumlahnya harusnya 120. Tapi ada apa kita refokus nih jadi 90 tahun pertama. Tahun kedua jadi 60 tahun kemarin kita yang tahun ini mau jadi 45. Nah, katanya tahun depan enggak ya. Ada itu untuk yang aset tuh. Oke. Bis, ini ada pertanyaan yang disodorkan dari BPGP dan tentu Ibu juga harus mengangkat pertanyaan. Pertimbangan apa yang dijadikan dasar untuk BIS untuk menentukan pemetaan sumber daya tersebut? Pertimbangan apa? Ini pertimbangan BIS dalam menentukan sumber daya yang ada di lingkungan di sekolah. Pertimbangannya pada saat BIS mendiskusikan gitu atau menemukan. Ya, yang pertama sih pertimbangannya dari dilihat dari situasinya, terus kondisinya juga, dan yang kita rasakan dan kita lihat. Yang nggak penting tentunya bermanfaat ya. Iya betul. Sekolah dan berdampak kepada pembelajaran murid ya. Iya, kita khususnya ini bagaimana strategi pemanfaatannya agar hal ini bisa bermanfaat bagi khususnya bagi berpusatnya kepada anak supaya si pembelajaran itu berpusat kepada anak. Dari 3 hari penemuan pemetaan sumber daya masih adakah hal-hal yang belum tergali? Mungkin dengan perkembangan waktu bisa dilihat apa yang terlewat misalnya Bu. Kalau kemarin kan kata anak ini oke, kita tulis di itu mungkin masih ada ya Bu. Ya. Kayaknya masih ada. Sampai sejauh ini bagaimana perasaan manakala sudah bisa mengidentifikasi sumber-sumber daya yang ada di sekitar sekolah? Ya, perasaan saya sih lebih sebenarnya lebih lega gitu. Ternyata banyak juga yang bisa kita manfaatkan gitu, bisa tidak terpikirkan sebelumnya. Kita kan kadang-kadang ini gimana solusinya seperti apa? Ternyata solusinya ada juga kan di sekitar kita. Oke, masuk ke refleksi pengambilan keputusan ini. Dari hasil pemetaan yang dilakukan, bagaimana hal tersebut atau pemetaan sumber daya yang dilakukan itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan? Ya di pengambilan tidak ada ya, tentu saja ada diskusi ya. Jadi yang pertama sih kalau yang di ini tuh ya, kalau dalam pengambilan keputusan yang saya itu, yang pertama itu kita lihat dulu rule-nya, aturan. Kalau saya ya,
Kita lihat dulu aturannya, ini aturan tidak, misalnya melanggar aturan tidak. Terus apakah ini melanggar ke apa sih, etika atau tidak, dilema ya, dilema etika. etika atau dilema. Berarti ya tentu ya kriteria tersebut, dan yang paling penting ya tadi meminimalisir dampak negatif. Ya, meminimalisir dampak negatif itu sih konteksnya dulu, konsekuensi kan. Setelah diputuskan kemarin masih ada yang harus dievaluasi. Kami kemarin itu baru aset ya, pemindahan aset, baru kemudian nanti kita kemakan. Nah ini baru mau ke rencana tindak lanjutnya. Nah kami sudah merencanakan tindak lanjut. Kemudian kami juga kemarin itu sudah ada hasil rapat pendidikan yang terbaru, Bu. Jadi kami juga akan mengadakan perencanaan berbasis data. Dilihat dari data banyak yang naik, tapi tentu saja beberapa ada yang turun. Kami perlu memperbaiki itu sekaligus dengan aset ini dikembangkan. Tentu saja berhubungan juga mau tahun ajaran baru. Yang pertama akan kami lakukan itu mengadakan sama Bapak Kepala Sekolah, kita harus workshop lagi. Pertama kan masih ada yang harus dikembangkan kayak seperti kompetensi sosial emosional, Bu. Di TFK juga ada sebetulnya mengisi itu, dan tidak semua teman-teman, belum semua memasukkan itu. Kemudian yang budaya positif sudah kami imbaskan, tapi belum kami lihat lagi sesudah pembahasannya seperti apa. Terus kemudian untuk pembelajaran diferensiasi pasti juga, karena kita juga sudah, tapi kita belum lihat, sudah diimbaskan, sudah dilihat, kita harus review lagi, evaluasi. Berarti di sini tetap bahwa dukungan oh pasti, karena apapun rencana kita kalau tidak disetujui oleh pimpinan sulit sekali, sulit untuk istilahnya mungkin waktu dan lain-lain. Kan kalau begini, Bu, pas kita diskusi misalnya sama Bapak Konsul, Pak kita harus begini pas Bapak Konsul, oke sok Bu bikin proposalnya, kita laksanakan. Kita kan oh iya tinggal kita nyari yang materinya yang cocok dan lain-lain. Sudah diberi ruang. Ya, Bapak itu kan apalagi kita sekarang lolos lagi pun Jabar Mas Haki. Jadi dari juri kita punya PR lagi, harus memasukkan itu ke kurikulum. Mau tidak mau, jadi banyak target. Insya Allah. Kalau dengan dukungan yang biasa, semua itu bisa dilaksanakan dengan lancar. Miss, adakah pengalaman Miss baik dalam waktu dekat atau sebelum mengikuti guru pada saat pengambilan keputusan itu berbenturan dengan dilema etika ya? Nggak terlalu sih Bu ya. Jadi fine aja. Iya, kalau saya sih fine aja sih sebetulnya. Tidak soalnya kalau dilema etika kan istilahnya ini melanggar. Makanya kemarin pas ada diskusi dilema etika, kalau saya kan kata teman-teman itu kan dilema etika, maksudnya kalau dilaporkan akan menjelekkan nama. Itu ada ikut teman saya, ada satu kasus katanya ya yang pemotongan guru honorer atau apa gitu waktu itu berarti yang pemotongan gaji kan saya bilang itu bukan dilema etika katanya. Ya kalau saya ya kalau itu tingkat keberanian aja. Kalau saya berani omongin aja gitu. Tapi kalau kita tidak berani ya sudah gitu. Jadi kalau menurut saya itu bukan dilema etika. Karena kalaupun kita ngomong nggak mungkin kan itu juga langsung gitu. Kalau tanya dulu, kalau sudah tiga kali terus temannya bilang, misalkan nanti malah teman kita yang dibilang bohong. Itu dilema etika di situ kalau menurut saya sih waktu itu. Jadi saya tidak sependapat kalau itu disebut dilema etika. Kenapa? Kalau enggak itu kan jelas. Kalau kita berani lapor, kalau enggak ya udah. Jadi tidak dilempar buat standar. Tidak akan menjelekan kok, kan itu pasti diselidiki dulu. Iya. Tidak ujung-ujung langsung. Tidak langsung bosnya ditahan ya enggak juga. Baik, ini Miss, pada saat proses pengambilan keputusan yang dilakukan Miss, ya, apakah itu sudah sesuai dengan pembelajaran modul 3.1? Insya Allah sudah dipertimbangkan ke sana. Sudah itu standarnya itu ya, standarnya lihat ke sana. Saya berusaha untuk lihat ke sana supaya pengambilan keputusannya juga lebih lebih reasonable gitu ya, beralasan dan tidak ragu-ragu lagi. Kalau udah ada tahapan-tahapannya kan lebih terarah. Masih adakah yang harus dievaluasi dari pengambilan keputusan yang selama ini?
Kalau saya sih kadang-kadang karena perempuan mungkin Bu ya. Jadi kalau awal itu kalau menerima itu suka agak emosional. Jadi itu akan mempengaruhi pengambilan keputusan kalau terlalu kita emosional kan seperti itu. Uh, jadi kadang-kadang saya berpikir, oh kalau ada masalah saya tidak boleh langsung bereaksi. Kalau dulu kan begitu ya, pas langsung naik, gitu. Langsung itu. Tapi setelah lebih banyak membaca bagaimana sih pengambilan keputusan itu, oh kita lebih banyak, oh iya kita tidak bisa seperti itu, kita tidak bisa emosional istilahnya, pengendalian emosi. Karena waktu gender juga, usia juga. Kalau lebih muda lebih emosional. Ngarepin cepat tua dong gitu. Dewasa. Jadi di situ kan kita masuk ke rencana program yang berdampak pada murid ini, Miss. Yes. Kira-kira Miss sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid di sekolah ini? Insya Allah sudah Bu. Oke. Apa bentuk programnya? Kemarin itu karena kebetulan kita melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka, jadi saya titik fokuskan ke ini Bu, ke apa namanya, ke project, ke P5. Saya itu ke P5 atau project penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini saya itu sebetulnya temanya ada 7 kan Bu ya. Tapi ya bisa diambil salah satu, tapi sebetulnya sama aja seperti itu pelaksanaannya, mungkin beda dimensi profil pelajar Pancasilanya aja, indikatornya, dimensinya, terus elemen dan subelemennya aja yang berbeda. Tapi kalau secara langkah-langkah itu akan seperti itu, mirip lah, hampir semuanya mirip. Gitu. Ada tantangan? Banyak tuh tantangannya. Kalau untuk hambatan dan tantangannya itu tidak semua fasilitator mengerti gitu ya apa yang harus. Jadi ada miskonsepsi yang terjadi di dalam pelaksanaan P5. Jadi masih ada fasilitator yang orientasi pada produk. Padahal sudah satu proses gitu ya. Sudah dari awal sudah, tapi ya itu kan namanya juga penyimpangan, miskonsepsi gitu. Jadi kadang-kadang pas anak-anak melakukan semati di sidang, saya lihat ruangan ini si penguji itu nanyanya itu begini, ini kan ke dimensi profilannya atau ke profil pelajar Pancasila, tapi itu menjadi catatan kami untuk nanti pas tahun ajaran baru, pas kita ngomong mau kan kalau tahun ini habis tuh semua kelas 10 3 tema, 11 2 tema, kemarin kelas 12 2 tema, terus sudah beres. Nah nanti di tahun depan kan kamu pasti merencanakan ada catatan itu akan kami perbaiki. Oke, ada tabungan program. Iya. Baik Miss, nah kira-kira tadi kan berbagai tantangan atau hambatan ada saja gitu ya. Nah dukungan seperti apa sehingga tantangan atau kendala itu bisa teratasi? Tentu saja dengan penyamaan persepsi terlebih dahulu, kami sudah merencanakan ini sebelum pembagian rapot atau sebelum masuk sekolah kita akan mengadakan workshop. Workshop ini kebetulan saya yang membuat proposalnya. Yang pertama itu kami pengen mengadakan satu pembacaan dulu rapor pendidikan. Jadi perencanaan berbasis data. Karena memang datanya seperti ini, kita merencanakan sesuai data yang masuk. Tentu saja termasuk P5. Jadi nanti di dalamnya itu ada perencanaan berbasis data, PBD-nya. Dari situ kita ambil lagi ke, kan nanti harus ada berarti apa sih rekomendasi dari pusat untuk ini. 2 yang literasi itu harus, karena ternyata kemarin agak menurun. Berarti literasi numerasi, kemudian di pelaksanaan modul kolaborasi di mata pelajaran, dan tentu saja di modul project, karena masih ternyata dalam penyusunan modul project banyak juga yang belum pas. Luar biasa sekali, mudah-mudahan segala tantangan yang dihadapi lalu apa-apa yang harus dievaluasi itu juga menjadi catatan penting, tidak bisa diabaikan karena itu menjadi perbaikan di program-program selanjutnya. Sukses untuk berbagai programnya tentunya Miss. Ini Miss, untuk perkembangan komunitas praktisi nih bagaimana di sini? Masih terus berlanjut atau bagaimana, masih support kegiatan kepada program Miss? Alhamdulillah kalau teman-teman di sini sih istilahnya kebetulan saya di kurikulum. Jadi memang ada program-program yang kita biasanya ada hari Jumat, kan kebetulan Jumat sampai jam 11.30 karena masjid kita nggak mungkin menampung Jumatan, jadi sampai
sampai 6 jam aja. Di hari Jumat jam 1 itu kami kemarin itu kami dulu berangkat dari PMM melaksanakan pelatihan mandiri. Tapi karena mandiri itu motivasinya suka menurun, oke kita bareng aja kerjain, biar bareng-bareng sampai nunggu kimo istilahnya, nunggu absen. Jadi kami dari situ terus peningkatan kemarin juga kami membuat modul literasi, membuat modul numerasi untuk guru-guru IPA-nya, terus belajar berkolaborasi. Dan di sini kami banyaknya diskusi sih ininya, jadi pembelajarannya pakai andragogi ya bu perkataannya. Jadi kami cuma menggait. Ini misalnya kita harus bikin misalnya kan kami harus berbagi praktik baik. Nah ini loh naskah membuat praktik baik itu kita kasih semuanya membuat langsung kita evaluasi, dilihat, kemudian dipraktekkan, dikumpulkannya gitu. Jadi alhamdulillah sih sampai saat ini mereka tetap support ya komunitas. Cuma kemarin belum kasih nama aja sih, namanya apa ya? Biar kalian itu PR. Nah, nanti kami pikir kami kan kemarin cuma ya SMA Parangpong aja gitu, nggak berpikir ada nama lain ya. Kita udah komunitas praktisi SMA Negeri 1 Parangpong aja gitu. Komunitas praktisi Manpar gitu aja. Kata Pak Pengawas ya Pak itu bisa kasih nama dong. Emang harus kasih nama ya, ini kan udah guru SMA Parangpong katanya. Namanya kayak SMA Parangpong aja kan nggak ada apa namanya, nggak ada dari luar gitu ya. Baik. Perubahan-perubahan apa yang menyenangkan selama Miss ada di komunitas praktisi tersebut? Kalau yang menyenangkannya sih teman-teman itu pada berlomba. Ini saya udah loh ini syutingnya nih, kasih screenshotnya nih ada. Terus kemarin juga pas di kelas ada yang menemukan ini, gitu sih banyak temuan. Terus kenapa ya anak-anak itu malah lebih bagus, lebih konsentrasi kalau kita sambil di syuting ya katanya. lebih terlihat aktif gitu ya. Anak-anak itu suka apa namanya, suka eksis gitu, bukan bermain peran, suka eksis, suka menonjol kalau ada orang lain. Ternyata lesson study juga diperlukan, kayaknya harus ditingkatkan lagi. Kan lesson study kami itu kemarin itu ya udahlah per MGMP aja dulu, 1 MGMP dilihat lagi oleh ketua MGMP sekolahnya gitu. Kalau di sini kan kalau kemarin kayaknya kita harus lintas deh, coba kita lihat yang IPA gitu yang terasa. Andai kata program ini kan cepat selesai, Miss tinggal sebulan lagi gitu ya. Tentu seiring program ini selesai, next kemungkinan komunitas praktisi ini berakhir juga atau bagaimana? Kayaknya enggak sih, sayang ya. Iya, kalau kan di kami sih dari sebelum guru penggerak juga udah biasa sebetulnya. Cuma kalau sekarang kita lebih push gitu supaya lebih banyak yang ikut. Kalau dulu kan paling berapa orang yang dekat-dekat aja. Kalau sekarang kita seriuskan istilahnya, kita buat ini riuh, motivasinya lebih. Kalau dulu kan hanya teman-teman dekat saja, sekarang malah lebih, karena lebih banyak, lebih satu sekolah, lebih mereka juga lebih tertarik. Terus kalau yang sudah ikut sekali biasanya seru ikut lagi. Terus saya juga kan ada MGMP bahasa Inggris di KBB, cuma waktunya aja nih yang agak teman-teman sih sudah apa nih nanti, sebentar ya nanti start dulu. Baik, Miss, dukungan seperti apa yang diharapkan agar walaupun program guru penggerak ini selesai, komunitas praktisi ini tetap menjadi tempat untuk belajar bersama? Ya dukungannya pasti yang satu pimpinan itu ya, kepala sekolah tidak dibubarkan. Iya, kepala sekolahnya kan sebetulnya gini, kalau para guru itu kalau ada yang agak push gitu ya, minimal ada dukungan yang tanda tangan undangannya itu kepala sekolah, biasanya teman-teman lebih apresiasi. Terus yang mengundang pimpinan, dibukanya oleh pimpinan, wah mereka lebih ini gitu. Terus biasanya kalau saya sih kalau di akhir gitu tulis tuh yang mengumpulkan pertama kali. Jadi di info kedinasan itu terima kasih Bapak Ibu yang pertama mengumpulkan tuh, yang lain termotivasi dulu. Yang datang pertama kali. Iya, itu ada yang dihargai sih, yang kalau untuk orang saya mengumpulkan pertama. Tapi kalau untuk mantainya Bu, kami baru ada berapa orang Bu kita mulai. Jadi mereka pas pertemuan kedua, ini masuk kapan? Jadi terbiasa. Jadi langsung datang. Tapi kalau menunggu, karena termasuk saya yang paling kesel kalau ini. Saya pernah protes ke bapak kepala sekolah yang dulu,
kan rapat itu jam waktu itu diundang tuh jam 9. Saya udah datang dari jam setengah 9 misalnya. Jam 10 baru mulai. Saya langsung ngomong, Pak, kalau menurut saya jangan menghukum yang datang duluan, tapi menghargai yang datang belakangan. Kan kita nunggu 1 jam. Sedangkan kalau yang belakangan tidak datang, berarti itu ikut setuju aja gitu. Kayak apa tuh itu? Saya bilang, sampai si bapak gini, jadi dicatat. Nanti pun langsung mulai, ini bisa ngamuk malah gitu kan Bu. Malah bercanda gitu kan, saya bilang jangan menghukum yang datang duluan atau Pak kata saya kalau jam 10 aja. Jadi kami kan bisa mengajarkan baik dulu. Oh iya, catat jangan Bu ini ngamuk dikit kalau gitu kan Bu. Ini kan sekolah penggerak ya, akhirnya keberadaan komunitas praktisi jelas dirasakan. Tapi coba Bu Nining apa ya istilahnya memikirkan sebuah sekolah yang bukan sekolah penggerak, di mana komunitas praktisi tersebut supaya terus berdaya guna itu kira-kira seperti apa dukungannya? Andai kata memang itu kan kalau di sini kebutuhan kan, mau tidak mau pimpinan sekolah harus seperti itu. Nah ini kira-kira kalau sekolah-sekolah yang bukan sekolah itu seperti apa? Tapi kemarin kebetulan kami itu mengimbaskan tentang program sekolah penggerak ke sekolah lain. Pemerintah itu nanya ke kami tuh, sudah mengimbaskan belum? Kan kita belum disuruh ya, belum ada SK harus mengimbaskan kemana. Tapi kami itu mengimbaskannya kemarin itu by request. Jadi by request itu memang mana yang mau nih? Gitu. Mereka yang undang kami. SMA itu kan mau mengaplikasikan IKM gitu. Karena mereka kan butuh praktik baiknya. Gimana sih pelaksanaannya, bukan hanya kalau teori sih banyak, tapi gimana sih di sekolah yang sudah. Jadi kemarin itu kami mengimbaskannya hanya baru by request. Jadi Cisarua, terus Ngamprah, Padalarang, kami yang diundang, kami yang ke sana. Ada yang mengundang satu tim, satu komite pembelajar yang berbagai mata pelajaran, ada yang mengundang misalnya saya aja narasumber, saya biasanya saya sama kepala sekolah gitu. Atau biasanya sih bapak kan suka jarang bisa, jadi saya aja. Karena banyak yang mungkin mengundang untuk misi tentang apa gitu. Kedua Lembang banyak aja di sini, malah keluar kota juga, ke Kalijati, malah ada yang ke Bumi, Tasik. Diundangnya ke Saka lumayan aku ya. Kalau nanti di sekolah ibu mah ke gunung. Siap lah Bu. Jadi kita itu membebaskan ke yang IKM. Itu kita membebaskan. Tapi sepertinya kalau dukungannya itu konsistensi. Sebetulnya kalau kita sudah memberikan materi, sepertinya nanti kita harus lihat lagi tuh hasilnya. Jadi tidak hanya memberikan materi saat itu, kayaknya harus tidak ada rencana. Kalau kemarin baru kami misalnya memberikan materi, saya disuruh memberikan materi, saya kasih materi, nanti saya tindak lanjutnya, saya paling telepon kurikulumnya, gimana sekarang, udah mulai ini belum? Nah ini biasanya tuh kamu menerima undangan itu ini nih, pas akhir-akhir begini, pas Mei atau pas di November, pas mereka mau, apalagi kelas 11 ada pemilihan mata pelajaran, wah banyak tuh yang mengundang. Tidak semua saya ini karena emang waktunya. Ada yang udah tuh saya bikin videonya dipelajari saja, ada yang begitu. Baik Bu atau di sini. Waalaikumsalam. Kabar di sini. Alhamdulillah baik Bu. Ya, Masya Allah sebulan kita ini ada rekan sejarahnya ya. Ya Bu, ini kenalkan, jadi guru bahasa Inggris juga Bu. Ini di sana Mutiara. Nah kemarin kami itu melaksanakan observasi kebetulan dengan di sana. Transfer ilmu ya. Iya. Bergerak mudah-mudahan pada saat observasi keterampilan yang diharapkan yang tentunya programnya berpusat pada murid itu tercapai ya Mas ya. Amin. Pada kesempatan ini ada beberapa hal Miss yang disiapkan. Pertama RP rekan sejawabnya sudah ya Miss ya, siapkan. Lalu hasil percakapan observasi sudah ya, terima kasih. Kemudian hasil observasi pembelajaran di kelasnya sudah juga, alhamdulillah. Nah nanti Ibu juga sudah menyiapkan rubrik dialog proses coaching yang Miss Nining melaksanakan pada saat melaksanakan proses coaching dengan rekan sejawat. Ada beberapa tahapan pada saat pendampingan hari ini, tentu kita membutuhkan waktu yang
karena tentu kurang lebih sekitar 3 jam keterusan atau segala hal yang terlibat di dalam proses kuci tentunya adalah rekaji. Iya, si kuci. Jadi misalnya sebagai kuci, lalu di sini sebagai kuci ya. Nah, pertama untuk prinsip coaching kemitraan, kriterianya yang akan Ibu nilai pertama, jelas tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat Miss. Ya, lalu yang kedua, tidak menggurui kitanya, ya atau memberikan saran atau nasihat. Jadi semuanya itu adalah kembali kepada kunci. Lalu dalam proses kreatif, jelas percakapan itu harus dua arah, begitu ya. Dan rekan sejawat yang lebih banyak berbicara. Jadi dominan berbicara adalah di sana. Ya. Lalu yang berikutnya indikatornya, Miss cukup mendengarkan, mengulang, merangkum perkataan rekan sejawat dan bertanya. Ya. Lalu indikator proses kreatif, pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menarik. Sedangkan yang memaksimalkan potensi ada 3 indikator. Di sini percakapan menghasilkan ada tindak lanjut konkret. Jadi nanti akhir percakapan ada RTL-nya, ada rencana tindak lanjut konkretnya. Dan RTL ini berasal dari rekan sejawat, kemudian percakapan ditutup dengan kesimpulan. Nah, yang membuat kesimpulan harus kunci. Ya, jadi indikator-indikator itu karena area-area ini kalau tidak disebutkan kadang-kadang karena keegoisan, ya siapa sih coach yang tidak paham pasti paham ya. Kadang-kadang memberikan solusi itu harus dari kunci begitu. Nah itu Miss, Ibu tidak berharap bahwa Ibu memberikan nilai 3, Ibu berharap memberikan nilai 4 untuk Miss. Sip. Tapi bukan berarti 4 juga sebenarnya. Masih ada ruang-ruang yang memang bisa diberikan kembali. Nah Miss untuk memaksimalkan waktu, kita bersiap untuk melaksanakan proses coaching ya. Hal-hal tentunya yang dilaksanakan pertama, bagaimana lingkungan yang menciptakan atau berpusat kepada murid ya, yang diberdayakan. Lalu yang kedua, bagaimana proses pembelajaran itu menggali pembelajaran yang 3 komponen tadi, yang diferensiasi, yang KSS dan yang positif, dan yang ketiga ada assessment dan evaluasi. Jadi ada konsideran antara pra, observasi dan pasca. Baik Miss, nanti di akhir Ibu juga akan memproses coaching hasil coaching. Enggak, silakan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum Miss Hana. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Maaf ya mengganggu waktunya. Nah, ini Miss, kita itu akan menindaklanjuti mengenai kegiatan kita yang sudah kita laksanakan beberapa minggu kemarin mungkin ya. Nah, kita sudah melaksanakan pra-observasi waktu itu. Nah, kita juga sudah melaksanakan observasi di kelas. Nah, hari ini tentu saja kita ingin tahu dong ya, pasca observasinya seperti apa. Nah, yang pertama ingin saya tanyakan, bagaimana nih perasaan Miss Hana setelah observasi dilaksanakan kemarin? Ya, alhamdulillah ketika observasi di kelas minggu lalu berjalan lancar. Kemudian anak-anak juga antusias mengenai materi yang saya sampaikan. Selebihnya ketika anak diberikan tugas, mereka juga banyak mempresentasikan hasil diskusinya tuh bagus-bagus. Oke. Apakah tujuan pembelajaran Miss Hana hari itu ya sudah tercapai belum? Sudah. Kebetulan itu ini adalah writing skill-nya. Writing skill mengenai saya berikan satu gambar yang kemudian mereka analisis, kemudian menghasilkan sentence ya. Oke. Nah, untuk ini nih, apakah di pertemuan selanjutnya ya, kemarin itu kan sudah menggunakan pembelajaran diferensiasi ya. Nah, bisa diceritakan kembali diferensiasinya itu di bagian mana ya? Diferensiasinya. Yang dalam proses kemarin. Pembagian kelompok. Ya. Pembagian kelompok kemarin
kita ketika materi analytical exposure test itu dibagi berdasarkan warna kesukaan anak-anak. Nah ini berarti ketercapaian tujuan pembelajarannya itu sudah sesuai lah ya dengan yang diharapkan gitu ya, sudah sesuai dengan yang berdepan. Apa yang ingin dikembangkan di pertemuan selanjutnya? Nah misalnya di kemarin kan sudah tercapai tuh ya. Nah di pertemuan selanjutnya atau di nanti nih di pembelajaran selanjutnya apa yang ingin dicapai oleh Miss Hana? Di sini saya ingin mencoba di reading skillnya. Reading skillnya yang seperti apa reading skill? Yang dimana saya memberikan satu teks utuh yang nantinya apa itu namanya, anak menunjukkan yang termasuk tesisnya ya, bagian-bagian dari apa itu generic structure analytical exposition text tadi. Oke. Jadi ininya ya, ke readingnya ya. Iya, ke reading comprehension atau mau ke reading aloud? Comprehensionnya. Karena di dalam pembagian kelompok ya. Kemarin kan perasaan terlalu numpuk di warna apa kemarin tuh? Warna yang black gitu kalau nggak salah. Terlalu banyak ya? Black, purple, ya. Nah, apa nih yang akan misalnya lakukan supaya nanti misalnya di pengelompokan anak kembali ini tidak tertumpuk di satu di satu kelompok gitu. Beberapa hari kemarin saya sempat misalkan searching atau browsing di internet bagaimana cara membagi kelompok belajar itu yang jauh lebih mudah. Ya, saya menemukan satu aplikasi yang dimana kita cuma hanya menuliskan sejumlah siswa, nanti akan secara otomatis membagi secara fair jumlah anggotanya. Dan setiap aplikasi apa itu namanya, bagi kelompok. Sebentar ya Miss Dia. Boleh. Kan ini ide bagus, nanti bisa di-share ke teman-teman. Iya. Bagi kelompok rf.gd. Yes. Oke. Nah ini kan ini bisa menanggulangi untuk yang kemarin ya terlalu banyak. Betul. Tapi berdasarkan apa nih kita ketiknya, hanya jumlahnya saja atau apanya? Bisa dari apa? Kalau di sini tidak dijabarkan dari apa-apanya ya, cuma kita hanya memasukkan jumlah nama siswanya, kemudian ingin dibagi ke dalam berapa kelompok, nanti akan muncul dengan sendirinya. Oke, berarti itu salah satu ya, salah satu solusi supaya tidak terlalu numpuk di satu grup. Betul. Oke. Kalau di dalam ini nih KSN-nya, kompetensi emosional sosialnya. Nah kemarin kan misalnya udah nanya tuh perasaan anaknya seperti apa, kemudian ada yang sedih, ada yang senang. Apa yang mau ditingkatkan tuh dalam pengembangan sosial emosionalnya? Bisa diadakan juga semacam ice breaking. Mungkin kita mau games dulu atau quiz dulu yang bisa memotivasi mereka untuk lebih semangat lagi belajar. Berarti itu tuh udah nambah lagi ya? Iya. Jadi ada pengelompokan pakai aplikasi, ada ice breaking-nya. Di sana suka pakai ice breaking nggak di kelas? Iya. Nah, contoh seperti apa sih yang disukai anak-anak gitu, khususnya sih yang di SMA ya? Kalau di sini saya bermain kata. Bermain kata di sini seperti menyusun kata menjadi sebuah menyusun huruf-huruf menjadi sebuah kata yang memiliki satu makna. Jadi kayak ini ya, jadi scramble gitu ya. Scramble word. Oke. Nah, untuk misalnya nih, kalau untuk mengembangkan readingnya tadi, ada metode tertentu nggak yang akan dipakai? Sudah terbayang gitu, mau gini nih biar hasilnya bagus. Saya mencoba untuk memberi kebebasan pada anak. Ini kan tadi pusatnya anak. Betul. Berarti di sini saya akan meminta anak untuk mencari sebuah teks berdasarkan yang mereka paham. Gitu. Jadi kita tidak tertuju kepada panjang pendeknya teksnya, tidak. Berarti yang mereka paham. Jadi
yang diserahkan ya kepada Iya. keren. Jadi Berarti itu tidak prosesnya kita sudah batasi. diferensiasi, berarti prosesnya sudah mencari sendiri. Kalau produknya gimana Miss? Nanti hasilnya gitu. Oke, untuk produknya nanti kita bisa buat dalam poster. Poster. Misalkan di sini tentang no smoking. Nah, nanti mereka bisa membuat poster sekreatif mungkin yang dimana ada orang yang merokok, kemudian nanti ada sign yang S gitu. Yang di Ya. cross gitu. Oke, apakah terbatas di poster? Boleh yang lain nggak? Poster dari apa namanya? Main mapping. Jadi tidak dikunci ya, misalnya tidak dikunci harus ini gitu. Oke, good. Berarti sudah ada ya rencana untuk produknya seperti itu dan tidak dikunci juga harus apa. Wah keren nih Miss, berarti sudah banyak ide-ide atau yang ini dari kemarin dari hasil observasi kemarin sudah banyak yang akan diaplikasikan di pembelajaran selanjutnya nih. Kira-kira nih Miss, kapan nih mau diaplikasikan ke anaknya di rencana-rencana yang tadi Miss Hana sudah kayaknya ini nih cocok untuk pembelajaran reading, ini cocok untuk KSN-nya gitu. Terus untuk budaya positifnya yang kesepakatan kelasnya, nah apa yang ini yang akan dikembangkan? Budaya positif yang kesepakatan kelasnya itu bergotong royong. Mau dikembangkan yang sebelah mananya? Kadang-kadang mereka tuh ketika diskusi yang hanya 1-2 saja yang berjalan gitu. Sedangkan kalau misalnya diskusi itu apalagi dalam sebuah teks diperlukan ini kan ide-ide dari banyak kepala Betul. Ada ide bagaimana tuh supaya anak bisa blended gitu ya? Kalau untuk ide di sini mungkin ya siswanya kadang siswa juga masih malu-malu ya Miss. Suka ada yang bilang bisa nggak bisa Miss bahasa Inggris saya nggak bisa, boleh nggak pakai bahasa Indonesia aja. Confidence-nya ya? Iya, confidence-nya. Ada rencana nggak untuk mengembangkan misi confidence anak ini seperti apa? Anak-anak juga dilihat masih kurang vocabnya Miss ya. Jadi saya bisa bantu mereka untuk mencari vocab yang lebih mudahnya atau bisa dipahami juga. Nah ini kapan nih rencananya ya? Mau diterapkannya itu kapan? Mau dicobanya di pembelajaran readingnya, terus tadi yang apa sih yang dengan aplikasinya nih ya. Terus yang mengembangkan KSN-nya pakai speaking, terus yang menambah confidence dan vocabnya kira-kira kapan ya akan sana kembangkan? Kalau misalkan dari segi ice breaking itu sudah yang ya. Itu bahkan sebelum-sebelumnya juga saya sering pakai, cuma banyak jenis-jenisnya selain scramble word gitu. Kalau untuk yang lain nih kapan kira-kira akan dilaksanakan gitu jadwalnya? Kan kita lagi ini ya lagi apa namanya bentar lagi kan mau PAT mungkin di tahun ajaran baru tahun baru itu kan mau PAT jadi tahun baru berarti di tahun ajaran baru pokoknya di sini sudah banyak ide-ide yang akan dikembangkan. Betul. Ya. Oke. Kalau untuk yang mengingatkan nih, kadang-kadang kita lupa ya. Iya. Dengan itu kan sudah banyak rencana, kita sudah banyak ide. Tapi kadang-kadang kita lupa akan melaksanakannya. Kira-kira siapa nih di lingkungan di sana yang bisa mengingatkan atau membantu misalnya akan kita kan akan ini siapa kira-kira yang bisa diminta bantuan? Bisa dari keluarga, bisa dari rekan sejawat. Siapa nih kira-kira? Miss Wini bisa ya? Saya pernah sharing beberapa hal juga dengan Miss Wini, kemudian beliau memberikan saran dan masukan yang bagus. Oke, berarti Miss Wini bisa ya? Oke. Berarti rencana kita itu nih di awal tahun ajaran, kemudian nanti orang yang akan mengingatkan istilahnya ya, jadi teman sejawat. Oke. Nah berarti, nah setelah dari sini nih, yang bisa diambil oleh misalnya setelah kita percakapan kita itu apa? Ya di sini banyak juga yang ilmu saya dapat ya dari ketika mengajar, kemudian yang dimana susah menjadi lebih ke senternya, bukan gurunya.
cara menghadapi siswa, mengkondisikan siswa, kemudian guru yang harus lebih kreatif juga supaya lebih memotivasi siswa tuh untuk semangat belajar lagi. Ya, seperti tadi ya, ada confidence itu ya. Iya, betul. PR-nya banyak ya Kak kita. Nah, di dalam nanti misalnya kalau sudah dilaksanakan nih rencana tindak lanjutnya, berarti kita harus ngobrol lagi ya tentang ini bagaimana kemajuannya, apakah sudah dilaksanakan atau belum. Gak apa-apa ya, kita ngobrol aja ya, kita sharing-sharing, apalagi kita satu MBNP di bahasa Inggris kita ada 4 ya, ada Miss Pauline, Miss Winnie, saya sama Miss Hana. Kita bisa sharing bareng-bareng. Ya jadi maksudnya bukan menggurui juga sih, kita bisa pecahkan saja sama-sama apa masalah yang sering kita hadapi di dalam pembelajaran supaya kita tidak ini dan berpusat kepada anak. Oke, terima kasih Miss. Saya kira itu saja untuk pasca motivasi hari ini. Semoga nanti kita bisa lebih baik lagi ya. Ini luar biasa, itu segala indikator dari prinsip coaching itu sudah nampak dan dominan yang berbicara dan membuat kesimpulan, lalu ide-ide kreatifnya juga lahir dari kunci atau rekan sejawat. Ini adalah merupakan kolaborasi luar biasa. Nah, Miss, saat Miss melakukan proses coaching baik dari pra observasi lalu melakukan observasi dan barusan pasca observasi, ada benang merah nggak yang Miss bisa lihat ilmu yang disampaikan kepada rekan sejawat itu kesepakatan yang disepakati bersama sebelum masuk ke pembelajaran realnya itu atau observasinya, di mana bisa memotret, bisa memantau, lalu diungkap barusan di pasca observasi. Ada benang merah yang bisa disimpulkan dari pra observasi dan pasca observasi. Kalau dari tiga-tiganya sih Bu sudah banyak yang berkembang ya. Misalnya ini kebetulan kan di sini honorer juga. Kemudian maksudnya ilmunya hanya workshop di sini saja. Ketika kami mengimbaskan, kebetulan kalau kami sih mengimbaskannya karena Bapak Kepala Sekolah itu memberikan keleluasaan, jadi kami sering mengimbaskan di workshop. Hampir semua guru tetap semua guru, cuman karena kebetulan bahasa Inggrisnya bareng ya udah mending ke ini aja, yang satu rumpun istilahnya. Dan mereka juga sangat terbuka ya. Ya alhamdulillah kalau di sini kan guru-gurunya lebih terbuka. Kemudian memang karena banyak yang baru ketika jadi kami itu melaksanakannya PR juga. Keingintahuannya melaksanakan IKM itu Bu, implementasi kurikulum merdeka kan. Termasuk jadi kan kayak kompetensi sosial emosional dimasukkan di sana, budaya positif dimasukkan di sana, sehingga pas pelaksanaan mereka lihat mereka udah ngerti sih, berbagus gitu. Cuman ya mungkin kalau pas di observasinya ada yang terlewat wajar lah ada gitu, karena mungkin mereka belum terlalu sering di supervisi, jadi mereka nervous gitu, jadi takut, gugup juga. Sepertinya kalau lebih sering kita melakukan coaching, lebih sering melakukan supervisi, penggalian itu akan lebih meningkatkan kemampuan mereka. Terus apresiasinya juga, ternyata semua orang kan butuh apresiasi, terus butuh eksistensi pengakuan, sehingga kita harus sering, kalau menurut saya harus sering melaksanakan coaching. Kemudian coachingnya tidak hanya di supervisi akademik sebetulnya, salah satunya yang ini di supervisi akademik, sehingga menumbuhkan mereka juga untuk lebih memperlihatkan sisi terbaiknya. Keterampilan-keterampilan yang dipotret saat observasi di pembelajaran real itu kalau di skala nggak mungkin kita membeli nilai di bawah 60 ya, 60 sampai 100 di skala 80 sudah 80, berarti masih ada beberapa ya, seperti di kalau saya perhatikan kemarin itu di dalam kemarin itu kan ini di pembelajaran diferensiasinya belum nampak semua, belum kental ya, belum terlalu kelihatan waktu mereka belum bisa terlalu ini nih kayak di pembelajaran di konten itu masih terpaku satu misalnya,
contoh dan tidak memberikan kesempatan kepada anak mengeksplor lebih dalam. Kemudian ada juga tadi di pengelompokan anak, ketika anak lebih banyak misalnya yang memilih warna black, memilih warna purple, itu kan saya greget ya, pengen memberitahu tapi ya udah enggak. Cuman maksudnya kenapa tidak black 1, black 2 gitu. Ini satu jadi banyak, yang di sini 4, yang ini 8 misalnya. Mengakomodir juga. Ya, jadi maksudnya kan bisa itu sebetulnya, oh ini yang black 1 sebelah sini, black 2. Cuma masa kan kita nggak interfere ya, nggak campur. Mungkin di prosesnya itu, lalu di produk juga nampak ya tadi. Di produknya masih bingung. Nah, kalau kemarin kan produknya hanya menulis dulu, jadi belum ke produk yang ini, baru draft. Nah, jadi memang mungkin perlu penggalian lebih dalam, lebih, karena sudah sering sih di sini, tapi ya biasa. Harus real, rutinitas dan contoh real nyata. Kalau harus kalau teori-teori mungkin tidak. Kemarin sampai kita sampai pembuatan video praktiknya itu, semua sampai di screenshot PMM gitu, biar buktinya masuk. Tapi mereka mengerjakan kok semua. Ya kalau guru muda itu kan semangatnya bagus ya, betul. Artinya kita hanya tinggal memberikan stimulus yang luar biasa, lalu ilmu-ilmu yang memang oleh si Reka Sejawat itu pantas untuk dikembangkan begitu ya. Iya. Baik, itu mungkin untuk proses coaching yang pasca observasi. Kesimpulan yang bisa diambil Miss dari proses coaching? Alhamdulillah Bu, kalau di kesimpulan ini semua berjalan lancar, terus saya sebagai coach, terus misalnya sebagai coach juga mau terbuka gitu ya. Sebetulnya itu banyak, cuman kadang-kadang belum terini saja, mungkin belum keluar. Jadi kalau kesimpulannya sih berjalan dengan baik, kemudian prosesnya juga tidak serumit yang dibayangkan. Mungkin kontinuitasnya saja yang harus dilaksanakan. Kalau di rentang juga kemampuan dialog proses coaching Miss di berapa rentang? Kalau saya berapa ya? Kalau menilai diri sendiri sulit. Harus dong. Karena nanti kita ketemu solusinya di mana. 90-an di 10% saya kadang-kadang suka masih ada rasa greget tadi gue pengen ngomong gitu ya, tapi ya ditahan sih. Itu ya faktor kesabaran mendengar galian. Kan kalau kita biasanya kalau ini sudah agak bingung jadi kita pengen ngomong. Coba kita tahan aja. Berarti masih ada di situ sih. Tapi udah lebih banyak berkurang dari sebelumnya. Kalau dulu kan kita kadang-kadang kalau kita tahu kita pengen mendominasi gitu. Ada keinginan ya udah kasih tahu aja gini ya, coba gini sok coba. Suka pengen begitu. Terus sekarang sudah lebih bisa mengendalikan istilahnya, sudah oke. Terus tahan ketika karakter pimpinan pembelajaran sudah mulai dikuasai ya. Insyaallah. Baik Miss, itu kesimpulan yang bisa Miss implementasikan. Ternyata ada poin-poin yang memang ada area pengembangan yang harus memang